Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Jangan lupa, follow akun sosial media kami. Selamat menikmati imajinasi para pemimpi. Beberapa saat kemudian, Suchen tiba di sebuah laboratorium milik Profesor Heiyun. Sambil menatap ke arah pintu, Suchen merasakan tekanan berat yang menyesakkan di tempat itu. Ketika Suchen membuka pintu laboratorium, tubuhnya seolah disedot masuk ke dalam ruang hampa yang gelap seperti lubang hitam. Saat langkah kakinya menyentuh lantai laboratorium, Suchen merasa seperti telah memasuki dimensi lain yang sepenuhnya asing. Di dalam pikirannya, Suchen bertanya-tanya tentang perasaan aneh yang tiba-tiba mempengaruhi dirinya. Suchen menggambarkan sensasinya seperti sedang melewati sebuah dinding yang terbuat dari kekuatan mental yang padat dan tak terlihat. Namun, Suchen tampak terkejut saat menyadari bahwa Yunyun sebelumnya mengatakan akan ada mayat di laboratorium. Tetapi yang ia temui justru seorang wanita yang masih hidup. Wanita itu menoleh ke arah Suchen dan menyapanya sebagai teman sekelas Profesor Heiyun. Saat wanita itu menyambutnya, Suchen dibuat bingung karena pantulan dirinya di kaca tampak berbeda, membuatnya bertanya dalam hati apakah dirinya telah berubah menjadi Profesor Heiyun, atau apakah semua itu hanya sebuah ilusi. Suchen pun sadar bahwa apapun yang sedang ia alami, dirinya harus segera bangkit dari kondisi itu. Wanita di hadapan Suchen kemudian memintanya untuk duduk. Suchen menyimpulkan bahwa ia tengah terseret masuk ke dalam ingatan milik Profesor Heiyun. Saat wanita itu membuka mantelnya, Suchen mulai bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh profesor tersebut. Wanita itu menjawab bahwa ruangan terasa terlalu pengap sehingga ia melepas mantelnya. Pandangan Suchen tertuju pada seekor kepiting, dan ia langsung bertanya mengenai hal itu. Wanita tersebut lalu membahas mengenai Sakulina, yang menurutnya adalah organisme parasit yang umum ditemukan dalam tubuh kepiting. Suchen menjelaskan bahwa Sakulina memang dikenal sebagai parasit yang menarik, karena dapat hidup berdampingan dengan inangnya sekaligus melindungi dirinya sendiri. Tiba-tiba, wanita itu merayu Suchen dan menyatakan bahwa parasit semacam itu memang sangat menarik. Suchen membenarkan pendapat itu dan menyatakan ketertarikannya. Wanita itu kemudian mendekat dan memuji Suchen, mengaku tidak menyangka bahwa teman sekelas Profesor Heiyun tidak hanya unggul dalam hal akademik, tetapi juga memiliki kondisi fisik yang baik. Suchen menanggapinya dengan senyum tipis sambil mempertanyakan dalam hati apakah pujian itu tulus. Suchen lalu menyimpulkan bahwa wanita itu tampaknya tidak benar-benar berniat menjalankan eksperimen. Wanita itu menjelaskan bahwa dirinya lebih menyukai pengalaman langsung daripada sekadar teori, sementara Suchen menyarankan bahwa seharusnya wanita itu belajar dengan sungguh-sungguh. Tak lama kemudian, wanita itu mengeluh merasa panas dan mengatakan bahwa bulan di luar terlihat aneh. Tiba-tiba badai panas menyeruak dari arah bulan dan menembus masuk ke dalam laboratorium. Wanita itu segera meminta Suchen untuk menutup gorden jendela. Beberapa saat kemudian, mereka berdua terjebak di dalam laboratorium dan mulai bertanya-tanya kapan bencana itu akan berakhir. Wanita itu mengungkapkan bahwa persediaan makanan hampir habis, dan ia meminta izin untuk mengambil sisa-sisa makanan yang ada. Namun tiba-tiba, Suchen meneriaki wanita itu karena telah mencuri makanannya. Dengan kemarahan yang meluap, Suchen menegaskan bahwa persediaan makanan lebih berharga dari nyawa. Wanita itu pun tersungkur dan memohon maaf, mengakui bahwa ia sangat kelaparan dan tak bisa menahan diri. Suchen lalu mengambil sebuah pisau dan mengatakan bahwa jika makanan itu baru saja dimakan, maka masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Sambil mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, Suchen menyatakan bahwa makanan itu pasti belum sepenuhnya tercerna di dalam tubuh wanita itu. Seketika, teriakan wanita itu menggema di ruangan dan darah muncrat memenuhi udara. Suchen tertawa puas sambil mengatakan bahwa makanan tersebut masih berada di dalam perut wanita itu, dan bahwa mulai sekarang mereka kembali memiliki cadangan makanan. Dalam benaknya, Suchen pun menyadari bahwa para tikus mulai berevolusi setelah memakan daging wanita tersebut, meskipun evolusi yang dipenuhi kekerasan dan agresi itu masih jauh dari sempurna. Setelah serum itu selesai, Suchen menyadari bahwa darah wanita tersebut memiliki kemampuan untuk menetralisir racun. Namun, bagi Suchen, hal yang paling mengejutkan justru bukan serum itu, melainkan wanita itu sendiri. Suchen merasa takjub melihat bagaimana wanita tersebut masih hidup meskipun tubuhnya terus mengalami mutasi, dan dalam pandangan Suchen, wanita itu adalah spesimen penelitian yang sempurna. Setelah melakukan beberapa riset, Suchen menemukan bahwa data yang dikumpulkan menunjukkan potensi besar, dan ia pun menyebut hasil penelitiannya sebagai gen kiamat. Suchen kemudian mulai merencanakan untuk mengungkap kejutan yang tersembunyi di dalam otak wanita itu. Dengan tatapan misterius, Suchen meyakini bahwa bagaimanapun keadaannya, wanita tersebut tidak akan pernah benar-benar mati. Dengan tawa yang penuh kepuasan, Suchen menggenggam gergaji dan mulai membelah kepala wanita itu. Saat proses itu berlangsung, wanita tersebut mempertanyakan apakah Suchen sudah menemukan inti kristal yang selama ini ia cari, lalu meminta agar Suchen memakannya. Namun, ketika wanita itu melihat Suchen memegang inti kristal, ia kembali bertanya mengapa Suchen terlihat ragu untuk menelannya.
Wanita itu kembali menuntut jawaban, bertanya mengapa Su Chen tidak mau memakan inti tersebut. Su Chen pun menghancurkan kristal itu dan menyatakan bahwa benda itu hanyalah sepotong daging busuk. Mendengar pernyataan itu, wanita itu bertanya dengan nada bingung, bagaimana mungkin Su Chen bisa mengetahui kenyataan tersebut. Perlahan, tubuh Su Chen kembali ke wujud aslinya, dan ia menjelaskan bahwa jika kristal itu memang asli, seharusnya wanita itu sudah mati sejak tadi. Wanita itu terlihat kesal karena Su Chen benar-benar berhasil menembus ilusi yang ia ciptakan. Namun di sisi lain ia juga merasa lega karena akhirnya menemukan manusia yang cocok untuk dirinya. Dengan ekspresi dingin, Su Chen menyadari bahwa ia harus segera membuka otak wanita itu. Tiba-tiba wanita tersebut berteriak, memohon agar Su Chen menunggu, dan menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang wanita malang yang telah disakiti oleh orang lain. Wanita itu berusaha meyakinkan Su Chen bahwa jika memang menginginkan kekuatannya, ia bersedia memberikannya asalkan Su Chen melepaskannya. Namun Su Chen tidak goyah, karena ia mengetahui bahwa ketika Sakulina memasuki tubuh inang, parasit itu akan mengambil alih kesadaran sepenuhnya. Su Chen menegaskan dalam pikirannya bahwa ia tidak akan pernah melepaskan wanita itu. Tak lama kemudian, cipratan darah membasahi seluruh ruangan laboratorium. Su Chen hanya bertanya dalam hati, apakah wanita itu benar-benar mengira akan diberi kesempatan. Setelah itu, Su Chen menyaksikan tubuh wanita tersebut mulai hancur tanpa keberadaan inti kristal. Sambil menatap sisa-sisa kristal yang sebelumnya dimiliki wanita itu, Su Chen merasa tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Namun tiba-tiba, Su Chen teringat sesuatu yang penting. Wanita itu telah berubah menjadi abu. Lalu bagaimana dengan penawar racun yang selama ini ia cari? Su Chen segera menyadari bahwa ia harus mencarinya di salah satu tabung yang terdapat di dalam laboratorium. Di sisi lain, Su Chen merenungkan tentang Sakulina, parasit yang membentuk cabang-cabang seperti akar di dalam tubuh inangnya. Sakulina menyebar ke berbagai bagian tubuh dan mulai mengendalikan perilaku inang secara perlahan. Hubungan parasit itu pada akhirnya mengubah inang menjadi budak sepenuhnya di bawah kendali Sakulina. Beberapa saat kemudian, Su Chen dan sekelompok orang berjalan menyusuri salah satu kota yang telah terendam banjir. Setelah air mulai surut, mayat-mayat yang sebelumnya tersembunyi di bawah permukaan mulai menunjukkan tanda-tanda mutasi kembali. Su Chen segera meminta mereka untuk berhenti mencari apapun dan melanjutkan perjalanan tanpa henti. Yunyun yang terus mengikuti langkah Su Chen tampak bingung, lalu berpaling kepada Duan untuk bertanya. Yunyun ingin tahu kemana Su Chen akan membawa para mahasiswa kedokteran itu. Menurut Duan, para manusia tikus yang sempat melarikan diri telah bersembunyi di sekitar Universitas Sains dan Teknologi, dan wilayah itu kini sudah tidak layak huni bagi manusia. Duan menambahkan bahwa para mahasiswa kedokteran yang masih selamat adalah aset langka di masa kiamat, dan karena itu, Su Chen berencana membawa mereka ke zona aman. Sambil memegangi perutnya yang mulai kosong, Yunyun merasa cemas karena tempat tujuan mereka masih sangat jauh. Yunyun berniat menanyakannya langsung pada Su Chen, tetapi Duan menahannya untuk tetap di sisinya. Yunyun lalu bertanya alasan mengapa ia tidak boleh mendekat kepada Su Chen. Menurut Duan, jika Yunyun ingin tetap bersama mereka, maka ia harus menaati perintah yang diberikan, karena Duan merasa itu adalah langkah terbaik demi keselamatan Yunyun sendiri. Malam sebelumnya, Duan terkejut saat melihat Su Chen tiba-tiba mendekatinya tanpa pemberitahuan. Duan sempat bertanya-tanya apa yang terjadi pada Su Chen karena merasakan aura berbeda dari tatapannya. Su Chen hanya mengatakan bahwa dirinya merasa sedikit panas, lalu secara tiba-tiba mengecup Duan tanpa peringatan. Dalam hati, Duan mengingat bagaimana setelah kejadian itu, badai hebat pun mengguncang malam tersebut. Duan mulai curiga bahwa mungkin saja serangan mendadak itu merupakan efek samping dari inti kristal yang digunakan oleh Su Chen. Sementara itu, Su Chen memikirkan dalam benaknya tentang dampak besar dari banjir yang telah surut. Su Chen menyadari bahwa bakteri, virus, bahkan tanaman akan mengalami mutasi besar-besaran. Banyak zona aman telah runtuh akibat kekurangan tenaga medis, dan dalam kondisi seperti ini, dokter menjadi sumber daya yang sangat langka. Bagi Su Chen, jika tenaga medis itu digunakan dengan benar, mereka dapat berkontribusi dalam membangun zona aman yang sedang ia rancang. Meskipun beberapa kekuatan lain mungkin muncul di masa depan, Su Chen yakin ia sudah memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi mereka. Terlebih lagi, kali ini ia memiliki personel tambahan. Yunyun telah menemukan metode untuk memproduksi serum dan ramuan penyembuh, dan setelah Tian serta yang lainnya pulih, mereka semua akan mampu membantu Su Chen menyelesaikan berbagai tantangan. Selain itu, Su Chen telah berhasil memindahkan seluruh peralatan dan perlengkapan penelitian dari gedung laboratorium ke dalam ruang dimensi miliknya. Inti kristal Raja Tikus tidak hanya meningkatkan kemampuan bertarung dan memperkuat fisiknya, tetapi juga memberinya kekuatan elemen es. Meskipun saat ini Su Chen baru mampu membentuk bongkahan es kecil, ia yakin suatu saat nanti akan menemukan cara untuk menyempurnakan kemampuan tersebut. Di dalam laboratorium, tergeletak sesosok mayat wanita mutasi dengan setengah tubuh yang masih tersisa. Inti kristal dari tubuh wanita itu memberi Su Chen 2 poin kekuatan mental, namun sayangnya,
Su Chen tidak memperoleh kemampuan ilusi darinya. Kemampuan pertama yang Su Chen dapatkan dari mutasi tersebut adalah persepsi mental, sebuah kemampuan yang kemungkinan besar lahir dari naluri haus darah milik wanita itu. Dengan kekuatan barunya, Su Chen mampu membaca sinyal panas yang dipancarkan oleh makhluk hidup dalam radius 30 meter. Melalui persepsi itu, Su Chen menyadari bahwa mereka sedang berada dalam penyergapan yang telah disusun oleh para Devourers. Tiba-tiba, Yuan berteriak dan menunjuk ke atas. Di sana, tergantung seorang wanita dari sebuah lampu lalu lintas, terikat oleh seutas tali. Mereka semua bertanya-tanya siapa yang tega melakukan hal keji tersebut. Salah satu mahasiswa kedokteran mengenali wanita itu sebagai Rui Rui, teman sekamarnya. Gadis itu panik dan meminta agar yang lain membantunya menyelamatkan sang teman. Seorang pria dari kelompok itu langsung bergerak cepat hendak menolong Rui Rui. Namun Su Chen memperingatkan bahwa mereka seharusnya tidak mencampuri urusan orang lain dan harus segera melanjutkan perjalanan. Perkataan Su Chen membuat gadis itu merasa marah. Bagi gadis itu, sikap dingin Su Chen yang membiarkan seseorang mati tanpa menolongnya menunjukkan bahwa Su Chen tidak layak disebut manusia. Meskipun begitu, rombongan yang dipimpin oleh Su Chen tetap mengikuti perintahnya. Mereka memilih untuk pergi dan meninggalkan gadis itu yang bersikeras bertahan, karena ia tak mau membiarkan temannya mati tergantung begitu saja. Gadis itu lalu meminta pria yang bersamanya untuk segera menurunkan tubuh Rui Rui. Dua orang pria bergegas melepaskan tali yang menggantungkan tubuh itu, dan berjanji dalam hati untuk menyelamatkannya. Tanpa diduga, hujan panah tiba-tiba dilepaskan ke arah mereka, menembus tubuh kedua pria itu. Serangan mendadak itu membuat mereka terkejut, dan tersadar bahwa Rui Rui sebenarnya hanyalah umpan. Beberapa orang segera melompat dari tempat persembunyian, memaksa kelompok tersebut menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka baru saja masuk ke dalam perangkap. Dua pria bertubuh besar segera menghadang mereka, masing-masing memegang kapak di tangannya. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dengan menjadikan gadis itu sebagai umpan, mereka bisa menjebak lebih banyak korban. Pria besar itu kemudian mulai menyentuh bagian pribadi dari gadis tersebut. Sambil memegangi kepalanya, pria itu memanggil rekannya, Shun, dan meminta izin untuk bersenang-senang lebih dulu dengan gadis itu. Pria lain yang melihat temannya diperlakukan tidak senonoh, mencoba membela dan meminta agar gadis itu dilepaskan. Namun Shun dengan cepat mengayunkan pedangnya dan menebas tubuh pria tersebut. Dengan ekspresi puas, Shun menyebut bahwa makanan memang seharusnya menerima takdirnya sebagai makanan. Pria besar itu, sambil membelai rambut gadis itu, menanyakan pada Shun alasan mengapa mereka tidak memelihara gadis itu saja sebagai alat berkembang biak. Sementara itu, di kejauhan, rombongan yang dipimpin oleh Su Chen mendengar suara teriakan. Mereka mulai bergumam satu sama lain, menyadari bahwa itu adalah suara Xingyue. Duan terlihat kesal karena merasa gadis itu telah menyebabkan kematian sia-sia. Duan lalu bertanya pada Su Chen, apakah benar gadis itu adalah umpan, dan Su Chen membenarkan. Duan mencoba memastikan apakah itu berarti mereka kini sudah aman, namun Su Chen merasa sebaliknya. Bagi Su Chen, situasinya telah berbalik, karena kini mereka justru telah dikepung oleh para Devourers. Tian dan Yuan tampak sangat terkejut setelah menyadari bahwa mereka kini berada dalam jebakan. Namun, bagi Su Chen, ini adalah kondisi yang sempurna. Su Chen merasa inilah waktu yang tepat untuk menguji kekuatan terakhirnya, yaitu kemampuan pengendalian mayat. Su Chen ingin melihat bagaimana para Devourers itu akan dikepung oleh pasukan mayat yang ia kendalikan. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita komik seru lainnya. Kalau ada komik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video seru lainnya.